Sebenarnya kan jurnalis memang punya peran sebagai agent of change juga ya. Jadi bukan cuma mahasiswa tapi sebagai pilar keempat demokrasi, pers dan jurnalisme itu punya peran untuk menjadi agen perubahan. Nah, salah satu tugas agen perubahan itu kan bagaimana menyampaikan perkembangan-perkembangan terkini kepada publik. Nah, salah satu perkembangan terkini yang harus disadari itu kan bagaimana climate change, bagaimana perubahan iklim ini mulai terus menjadi isu yang udah harus jadi kesadaran bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NFS, teman-teman SIAJ. Hari ini kita kedatangan tamunya tuan rumah sih. Selamat siang Mbak Endah. Siang udah Nenang. Ini NFS akan membahas tentang Green Press Community ya. Mantul. Ini udah kita siapin nih sebelum Mbak Endah datang. Jadi teman-teman, hari ini kita akan ngobrol tentang persiapan ya, sekaligus apa itu Green Press Community yang hari ini diamanahkan kepada Mbak Endah Lismartini sebagai leadernya, sebagai ketua panitia. Boleh cerita Mbak Endah apa kesibukan hari ini, akhir-akhir ini? Kalau kesibukan akhir-akhir ini saya memutuskan untuk menjadi freelancer aja dah, jurnalis freelance gitu. Jadi semua yang berkaitan dengan jurnalisme, terus tulis menulis itu saya terima dengan senang hati. Artinya kalau freelancer itu enggak punya media induk gitu atau gimana? Ada sih, tapi nggak permanen di situ. Jadi saya tetap ada di tempat-tempat yang lain gitu. Tapi tetap ada ini kewajiban ada tiap harinya. Kewajibannya menulis ada tetap. Terutama untuk wawancara dengan narasumber perempuan itu tetap ada. Sekarang diwawancarai ini. Ya itu makanya. Jadi wartawan terus diwawancarai. Ya tapi cocok lah ya, ICJ kan perkumpulan jurnalis. Jadi gini Mbak Endah, kita pengen tahu nih apa itu Green Press Community itu. Jadi Green Press Community ini sebenarnya ditasbihkan sebagai acara annualnya Serikat Jurnalis Pencinta Lingkungan ini SIAJ ya. Nah, ini tahun kedua. Tahun pertama itu di 2023 itu juga diadakan di bulan November. Nah, karena akan diadakan sebagai acara tahunan, dia diadakan di bulan yang sama di tahun 2024 itu. Nah, ini tuh seperti kalau bisa kita biar mudah dibayangkan gitu, itu seperti lebarannya wartawan lingkungan lah ya, yang Pestanya menjadi anggota. Iya, ini jadi pestanya gitu, tempat berkumpul, bertemu, mengupgrade ilmu, meningkatkan kapasitas, terus mengupdate isu-isu terbaru terkait lingkungan, terus bagaimana teman-teman dari, terutama member dari seluruh simpulnya SIAJ ini, jika memungkinkan itu bisa hadir juga di Jakarta gitu. Ini kira-kira targetnya apa nih Mbak Endah di tahun ini? Nah kalau tahun ini tuh berdasarkan tahun lalu ya, karena tahun ini tuh pengennya lebih reach out generasi milenial dan Gen Z. Jadi target-targetnya sebenarnya lebih ke campaign tentang lingkungan hari ini, campaign tentang bagaimana peran jurnalisme dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat, menciptakan lingkungan yang lebih sustainable, yang lebih ramah untuk semua orang gitu, dan sama-sama punya kesadaran bahwa Gen Z dan milenial ini kan akan jadi estafetnya gitu. Mereka kan pegang tongkat estafet berikutnya gitu. Artinya mereka harus dibangunkan kesadarannya sejak sekarang untuk ikut punya rasa memiliki terhadap lingkungan, terhadap bumi, terhadap isu-isu lingkungan kekinian gitu. Makanya target tahun ini itu diadakan di pusat nongkrongnya anak Jaksel gitu. Jangan di-spill dulu tempatnya. Oh, jangan di-spill dulu. Oke, baik. Itu tugas saya nanti menanyakan itu. Oke, siap. Jadi Mbak Endah, berarti menarik sekali ya. Kita memberikan wadah khusus ya untuk Gen Z ya. Apakah ini menjadi relevan ketika kita berbicara tentang
bagaimana peran anak muda gitu. Karena kan ini pestanya jurnalis nih, kemudian dikaitkan dengan peran anak muda. Kira-kira gimana? Sebenarnya kan jurnalis memang punya peran sebagai agent of change juga ya. Jadi bukan cuma mahasiswa, tapi sebagai pilar keempat demokrasi, pers dan jurnalisme itu punya peran untuk menjadi agen perubahan. Nah, salah satu tugas agen perubahan itu kan bagaimana menyampaikan perkembangan-perkembangan terkini kepada publik. Nah, salah satu perkembangan terkini yang harus disadari itu kan bagaimana climate change, bagaimana perubahan iklim ini mulai terus menjadi isu yang udah harus jadi kesadaran bersama gitu. Karena sebenarnya dampaknya kan udah terasa, cuman karena belum langsung bersentuhan, belum semua orang aware sama kondisi itu. Nah, salah satu sasarannya kenapa anak muda ya supaya mereka dari sekarang aware, dengan harapan kalau mereka sekarang udah punya kesadaran untuk ikut menjaga supaya tidak terjadi perubahan iklim yang makin buruk, itu dampaknya bisa dirasakan bersama gitu. Mereka bisa ikut nanti di kegiatan ini. Maksudnya bisa dong. Tidak hanya sebagai dalam tanda petik ya undangan yang menikmati acara, tapi juga partisipan gitu. Kalau untuk partisipan sih kan kita akan buka ini ya volunteer, kesempatan untuk menjadi volunteer. Cuma mungkin memang tidak terlalu banyak yang bisa kita ajak gitu ya, karena memang keterbatasan banyak hal lah ya gitu. Tapi anak muda di sana nih nanti di lokasi itu bisa datang gitu di acara karena ada pameran, ada booth-boothnya, terus ada talk show yang terbuka untuk umum gitu, ada conference juga ada gitu. Ini menarik sekali ya, acara 1 hari tapi banyak kegiatan ya. Betul. Nanti mungkin bisa kita bahas ya, kira-kira setiap kegiatan itu apa yang akan dilakukan, kemudian audiennya siapa. Kemudian ini Mbak Endah, temanya apa tahun ini? Temanya climate change literasi to save planet. Oh, oke. Tetap ada literasinya ya karena jurnalis tetap. ya. Nah, karena jurnalis kan punya kewajiban lah ya, tanda kutip kewajiban untuk memberikan edukasi kepada publik gitu kan, melalui kekuatan sebagai media masanya itu. Jadi kalau kita bicara tentang program kedua, artinya kita punya benchmark nih tahun lalu nih. Betul. Jadi effortnya agak lebih nih. Gimana nih kiat-kiat ketua pelaksana nih untuk membuatnya minimal inilah. Karena ada pembanding ya di awal. Apa yang akan menjadi pembeda dengan yang pertama nih? Nah sebenarnya kalau pembeda secara signifikan mungkin nggak akan terlalu banyak ya, karena memang acaranya akan core-nya sama gitu. Tapi mungkin yang tahun ini kita akan bikin lebih rileks karena kita menyasar ke anak muda, kita bikin lebih rileks dengan ada panggung musik di hari terakhir gitu, di jam terakhir acara gitu. Karena kalau yang tahun lalu tuh isinya penuh seminar, diskusi. Nah, tahun ini kita pengen yang lebih santai lah, lebih gitu. Cair ya, lebih cair. Biar pecah juga gitu. Nah, itu. Nah, nanti di bagian akhir ya, siapa yang akan datang gitu. Ini Mbak Endah nih luar biasa nih teman-teman. Jadi ide tahun kedua ini tentu rada berat ya. Saya nyebut rada berat karena udah ada sukses story sebelumnya, harus bukan kompetisi untuk saling mengalahkan, tapi paling tidak kekurangan-kekurangan yang lalu tuh harus diperbaiki tahun sekarang, dan mungkin dengan tema yang berbeda, dengan gaya dan tentu target audiens yang berbeda Mbak ya, walaupun core-nya tetap sama literasi. Ini menarik nih teman-teman. Kita lanjutkan. Mbak Endah, GPC ini kan tadi saya bilang akan kita ceritakan tempatnya di bagian akhir. Kira-kira nanti yang akan terlibat di dalam kegiatan ini siapa saja? Yang jelas jurnalis ya, jurnalis yang menjadi anggota SIEJ terutama itu mereka akan terlibat khusus karena ini paguyuban ya gitu, ini pestanya mereka ini gitu. Kesempatan mereka untuk mengupgrade diri gitu kan, kesempatan untuk mendapatkan materi-materi baru dari isu-isu jurnalisme, kemudian ketemu dengan CSO, ketemu dengan para stakeholder gitu kan. Jadi memang ini kesempatan banget untuk teman-teman jurnalis berjejaring lagi gitu, berjejaring lagi, ketemu lagi, rembukan lagi dan seterusnya gitu, menangkap isu-isu baru gitu kan. Nah, selain itu
ini juga karena ini acaranya gratis, terbuka untuk umum, jadi ya siapapun boleh datang nanti di acara itu. Kalau tertarik ayo datang gitu, dengan isu-isu yang bisa teman-teman pelajari gitu, bisa teman-teman tahu update-nya, perkembangannya. Jadi bisa untuk bekal pergaulan, bisa untuk bekal di kampus nantinya, bisa untuk bekal jadi obrolan juga dengan sesama teman-teman gitu. Jadi boleh dibilang gini ya, kalau nggak ke GBC nggak keren gitu. Nah iya dong, nggak ke GBC nggak keren dan nggak dapet ilmu-ilmu baru. Oke, jadi teman-teman semakin menarik. Kita tadi udah ingin tahu nih tempatnya di mana gitu. Di mana Menda? Saya juga nggak sabar untuk nunggu di mana gitu. Jadi nunggu tempatnya bagian akhir gitu kelamaan ya. Kelamaan di mana Menda? Oke, jadi tempatnya tuh di M Block Space. Masya Itu Allah. di Blok M. Jadi kenapa pilih tempat itu? Karena memang secara crowd, secara kerumunan itu adalah tempat yang memang menjadi magnet buat anak-anak, nggak cuma anak-anak Jakarta Selatan ya, bahkan dari pinggiran Jakarta seperti Depok, Bekasi, Bogor itu semua tertarik ke sana. Jadi seharinya itu lalu lintas anak muda di sana itu ini sekali gitu, tinggi sekali, dan malam minggu itu lebih tinggi lagi gitu. Ini malam minggu aja. Ya, acara kita itu dari Sabtu pagi sampai malam. Nah, Dan jadi itu simultan jalan simultan, terus sampai itu simultan paralel dan itu akan jalan terus sampai malam selesai gitu. Jadi yang nggak diundang pun sebenarnya sudah ada di situ, itu bisa terlibat. Bisa banget. Jadi ada satu area yang namanya, aku boleh ceritain tentang boleh, ini boleh. ya. Jadi gini kan, ada acara conference, ada acara workshop, talk show, mini class, terus satu lagi itu ada podcastnya. Nah untuk conference ini memang diutamakan untuk undangan mahasiswa, akademisi, jurnalis, para pengambil kebijakan dan seterusnya, itu untuk conference. Jadi dia memang sifatnya lebih formal, ruang tertutup, formal, dan kursinya duduknya juga lebih formal. Narasumbernya pun khusus gitu, khusus dalam artian tematik ya, tematik isu dan mendahulukan para pengambil kebijakan gitu kan. Nah, terus kalau untuk workshop itu diutamakan untuk teman-teman jurnalis. Tapi kita masih floating nih, dalam artian jika memungkinkan mengadakan workshop untuk teman-teman mahasiswa itu juga kita open gitu. Nah, tapi jadi tergantung space-nya nanti. Ya, tergantung space-nya. Ya. Jadi teman-teman ayo buruan di booking dulu waktunya ya. Betul gitu. Jadi kita sih berharap tetap teman-teman nanti yang datang bisa dapat ilmu ya dari sana ya, dapat update tentang isu-isu lingkungan terkini gitu kan. Jadi nggak sekedar datang dan meramaikan gitu. Nah, workshop ini memang ditujukan untuk jurnalis sebenarnya sebagai cara untuk pengembangan kapasitas gitu. Jadi mereka bisa dapat, karena sekarang gini kan perkembangan jurnalisme hari ini tuh juga pesat sekali ya. Kita tahu sendiri gimana AI, perkembangannya seperti apa, bagaimana apa sih yang bisa kita gali dari AI itu untuk lingkungan gitu, atau mungkin bahkan sekarang Genji itu punya media sendiri dia, medsos gitu kan. Nah, itu dia kan, jurnalisme hari ini juga ikut bersaing dengan medsos sebenarnya kan, padahal, dan itu sebenarnya lumayan berat sih buat jurnalis gitu bersaing dengan medsos gitu. Nah, terus ada lagi talk show ini sifatnya lebih cair. Kita adakan di area yang terbuka. Terus narasumber itu sharing session aja, jadi nggak ada presentasi yang berat, nggak ada. Mereka sifatnya sharing session aja, perkembangan jadi terkini. Jadi ngobrol on the spot gitu ya? Iya, ngobrol on the spot. Jadi nanti ada narasumber, terus peserta yang hadir tuh bisa bertanya, bisa, ya mereka yang lalu lintas di situ gitu ya. Maksudnya mereka yang melewati area-area situ mau ikut duduk dengarkan juga bisa gitu. Artinya silakan aja duduk ikut mendengarkan di talk show itu, karena sharing session jadi kan lebih ringan ya, lebih cair, lebih ringan pembicaraannya pun, tapi kita pastikan isu-isunya tetap isu-isu yang relevan dengan lingkungan. Jadi bukan asal isu gitu, enggak. Lalu ada mini class. Nah, mini class ini juga spesifik, ini memang khusus jurnalis. Bentuknya salah satunya adalah Green Editor Forum gitu. Ini pertemuan para editor media, pengambil kebijakan di media, supaya bisa saling bertukar informasi tentang isu-isu terkini dikaitkan dengan lingkungan. Lalu ada podcast. Nah, podcast ini juga akan memeriahkan gitu. Jelas ruangannya tetap tertutup, tapi ini akan diadakan di lokasi yang sama. Bentuk acara podcastnya nanti masih kita godok ya, masih belum menemukan formulasi yang pas supaya apakah kita akan melibatkan teman-teman untuk menjadi co-host atau undangannya khusus atau bagaimana, itu masih kita godok lagi supaya nanti pas hari H itu
terasa lah bahwa ini. Tapi menarik juga misalnya gitu. ada pengunjung, kemudian dia bisa jadi host langsung di acara itu, ada narsum yang sudah menarik juga. Sebenarnya itu menarik memang, tapi kan kita nggak bisa serta-merta ya, nanti begitu kita udah pilih ternyata dia juga tidak bisa menjadi host yang mumpuni, itu kan kasih sayang juga gitu waktunya gitu. Jadi memang bisa aja dia menjadi co-host itu mungkin gitu, tapi makanya ini masih dalam proses penggodokan sih kalau untuk podcast ini gitu. Bisa juga diseleksi seminggu sebelumnya kira-kira. Oh bisa gitu banget, itu bisa banget gitu. Oh iya, kita juga ada pameran foto. Insya Allah ada pameran foto. Jadi kalau tahun lalu ini kita minta simpul-simpul daerah mengirimkan foto-foto terbaik mereka untuk kita pamerkan. Nah tahun ini juga masih dalam proses penggodokan seperti apa pameran fotonya nanti. Terus ada booth. Jadi ada lokasi namanya mural area, itu kita ambil untuk ini outdoor. Outdoor. Tapi karena pakai booth nanti dia jadi ada tenda-tenda gitu dah. Nah ini juga kita open boothnya nih untuk orang-orang atau teman-teman yang punya isu-isu lingkungan dan pengen join di acara ini gitu. Ada berapa slot untuk boothnya? Boothnya ada 10 slot. Dan udah ada 3 yang kita isi gitu ya. Jadi masih sekarang ada masih ada 7 slot. Betul. Nah, ini rebutan ya. Nah, rebutan banget ini. Karena lalu lintas pengunjungnya itu kita pastikan tinggi ya. Jadi saya sengaja 2 kali malam minggu atau 3 kali malam minggu itu ngopi-ngopi di sana gitu. Observasi langsung. Ya, observasi langsung untuk melihat kondisi dan mulai dari Sabtu siang ke malam itu nggak pernah sepi. Hampir semua tenannya itu kafe-kafenya penuh. Sabtu siang sampai malam tuh penuh terus. Kan ada kegiatan outdoor nih. Jadi seluruh kegiatan tuh paralel. Ada konferensi, ada mini class, ada talk show, ada podcast. Itu kan ngobrol semua itu. Iya. Ini menarik nih di tempat nongkrongnya anak muda. SEJ bikin acara ngobrol seharian. Nggak bosan itu, Mbak? Enggak lah, nanti kan kita akan bikin trik-trik yang membuat orang tidak merasa bosan ya gitu. Jadi kan karena pesertanya juga akan beda-beda, terus kemudian pengunjung juga enggak permanen gitu ya. Jadi saya sih tidak akan merasakan kebosanan di sana ya, karena banyak sekali yang bisa dilihat, karena ada ini pameran foto, terus ada tenan-tenannya di booth nanti, terus ada pilihan acara yang bisa siapa saja ikut gitu kan. Jadi kalau harusnya mau sih nggak boring. tinggal pilih. Nah mau kulineran di sekitar situ banyak, tenan-tenannya banyak gitu. Jadi memang insya Allah sih nggak bosen ya. Spot foto gini, banyak. Kalau acaranya kan simultan ya. Iya. Jadi mereka tuh bisa pilih mana yang mereka suka. Artinya dan ini gratis gitu ya. Iya. Acaranya gratis semua, silakan pilih acara yang mana yang akan tertarik gitu ya. Nanti jelas kita akan ada promo lah di Instagram, di medsosnya SEJ ya. Untuk lihat di medsosnya teman-teman ya. Nanti kita tulis di sini ya untuk pendaftaran atau untuk pendaftaran, untuk acara apa aja yang kira-kira teman-teman tertarik itu nanti kita promokan juga di medsosnya SEJ itu. Jadi kalau tadi saya tertarik tuh di booth itu. Kalau bocah-bocah ada acaranya nggak? Nah rencananya kami juga akan bikin booth untuk bocah-bocah ini. Jadi karena kemarin sepanjang observasi itu kita juga lihat ya banyak orang tua muda yang bawa anak-anak balita ke sana, bawa anak-anak usia SD. Jadi kita mau sediakan booth juga nih untuk anak-anak itu. Jadi orang tua muda yang datang, anak-anaknya bisa dikasih kesempatan beraktivitas di boothnya itu. Ya, jadi sejak dini udah mulai dipaparin isu-isu yang positif lah ya. Emang harus dari dini dah supaya mereka tertanam nih sejak kecil isu-isu bahwa mereka harus mencintai bumi, mereka harus menjaga lingkungan, mereka harus memastikan bahwa hidup akan berkelanjutan untuk manusia-manusia berikutnya gitu. Ya, artinya acara ini untuk semua umur, untuk semua kalangan ya. Betul. Dan gratis ya. Di tempat yang istilahnya cozy. Cozy space. Kita berharap ya tentu acara yang dalam tanda petik sepenting ini kita buat semeriah mungkin, serileks mungkin ya dengan ya tema-tema yang up to date ya. Iya, betul banget. Kemudian kan tadi belum disebutkan tanggal berapa. Oh iya, belum sebut tanggal ya. Belum. Jadi acaranya itu akan diadakan hari Sabtu tanggal 23 November 2024. Nanti ditulis ya. Ya, ditulis biar jadi ingatan pendengar. Tanggal 2 berarti udah dekat banget ya.
Udah dong. Yang tadi Mbak Endah kan di bagian akhirnya katanya ada acara musiknya. Boleh dibocorin nggak? Jangan dulu lah, kalau musik jangan di-spill dulu lah ya, biar jadi surprise. Tapi yang jelas untuk acara penutupan itu kita akan bikin acara yang menyenangkan lah buat semua orang gitu, relax, mendengarkannya sambil santai gitu. Setelah dari pagi sampai sore. Setelah dari pagi sampai sore lelah ya, gitu ya, dengan ilmu-ilmu. Dengan segala macam acara, malamnya kita tutup dengan acara yang santai. Nanti kalau untuk pengisian nantilah, jangan di-spill dulu. Iya. Jadi teman-teman jangan lupa ya, tanggalnya udah disampaikan, tempatnya juga sangat sangat representatif ya, paling tidak untuk kita berlibur di weekend ya, karena acaranya hari Sabtu. Jadi teman-teman sekalian, kita mungkin akan menunggu beberapa saat saja, karena tidak terasa nih tanggal 23 November itu jalan cepat, dan ini setelah presiden baru dilantik. Ini betul. Apakah pilihan atau kebetulan? Kebetulan karena kalau November tahun lalu itu kan jelang Pilpres ya. Jelang Pilpres. Nah, kalau sekarang ternyata kan pelantikannya di Oktober gitu. Tapi kita juga jelang Pilkada dah. Jadi dekat banget dengan Pilkada. Kalau nggak salah itu hari terakhir kampanye. Jadi begitu acara itu selesai seperti Pilkada, besoknya Minggu tenang tuh sampai Pilkada kalau nggak salah tanggal 27 Novembernya. Oh iya Pilkada serentak. Kalau pelantikan kan 20 Oktober ya. Gitu. Oke, Mbak Endah, sebelum kita tutup ada pesan nggak buat pemirsa NFS nih? Datang, ramaikan, dijamin gak akan kecewa, dijamin akan mendapatkan kemeriahan yang beda, dijamin akan mendapatkan ilmu-ilmu baru, dijamin akan mendapatkan jaringan baru, mengetahui hal-hal baru, meriahkan semua acaranya. Jadi nggak usah ragu kalau mau untuk datang di M Block tanggal 23 November 2024. Dan dipastikan tidak akan kecewa datang di hari itu di M Block. Oke, baik Mbak Endah, terima kasih ya. Mudah-mudahan sukses Mbak Endah ya. Siap, terima kasih dan amin. Semoga SCJ ke depan semakin on fire ya. Iya, betul, itu harus dijaga itu on fire-nya. Kita berharap apapun yang terjadi secara politik tidak merubah niat kita untuk menjaga dan melestarikan bumi. Betul dah. Baik, teman-teman NFS, kita terima kasih kepada Mbak Endah. Terima kasih dah. Sudah berkenan hadir di NFS, dan kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.